Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan. Kita akan semakin melihat, saudaraku, rencana Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saya mau mengajak kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan membaca firman Tuhan ini, ataupun saya bacakan bagi kita mulai ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan langsung yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Di dalamnya firman Tuhan ini saya boleh memperhatikan satu Tuhan, Dia Tuhan semesta, Dia Tuhan bagi semua, walaupun tidak semua menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan hanya bagi umatnya, tapi bagi bumi ini. Bahkan juga Tuhan bagi iblis. Ini saudara-saudaraku, saya boleh memperhatikan itu lewat firman Tuhan ini. Itu sebabnya di dalam hal ini, saudara-saudaraku, sangat penting kita setia, bersabar, dan berserah kepada Tuhan. Karena pengaturan Tuhan itu untuk semuanya. Saya mau gambarkan dulu negara kita ini disebut NKRI, Negara Kesatuan, yang di dalamnya banyak suku dan yang di dalamnya pulau-pulau saja ya itu sampai 17.000. Kemungkinan bahasa juga lebih dari 400 bahasa dalam negara kita ini. Jadi mengurus negara ini tidak hanya mengurus satu suku saja, tapi mengurus semuanya. Nah, kira-kira demikian Tuhan itu. Dan Tuhan itu adil bagi semua. Nah, di sini saudara-saudara, mungkin mengurus negara ini apapun diusahakan sebaik mungkin, tetap yang lain merasa, sebagian ada tetap merasa tidak adil. Selalu ada yang masih merasa
kurang pas. Karena apapun usaha manusia terbatas. Tapi kalau alat keadilannya itu luar biasa. Inilah yang kita akan perhatikan. Untuk umat Israel, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi Tuhan juga memberi keadilan kepada Babel. Baru nanti Tuhan juga memperhatikan umatnya dengan rancangan yang luar biasa indah. Dan disebut di sini apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru Tuhan akan memperhatikan umatnya. Saya merenungkan firman Tuhan ini, itu saudaraku menuntut kita harus di dalam kesabaran yang luar biasa dan juga di dalam ketekunan, kesetiaan, kesabaran dalam pengiringan kepada Tuhan. Itu baru kita bisa menikmati rencana Tuhan yang sangat baik. Saya boleh melihat itu bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu tidak diberi kesempatan, hanya 40 tahun. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan 70 tahun, itu sudah hampir 2 kali lipat. Ya, kalau 2 kali lipat 80, tapi memang nggak sampai 80, tapi hanya 70. Jadi pergumulan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu cukup 40 tahun. Ada baiknya saya akan baca kembali Bilangan pasal yang ke-14. Ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik dari padamu. Jadi inilah lamanya bangsa Israel di tengah perjalanan, hanya 40 tahun. Tidak diberi kesempatan lagi. Tapi di dalam penjajahan oleh Raja Babel, mereka sampai 70 tahun. Saya memperhatikan di sini, saudaraku, bahwa perhatian kemurahan Tuhan, sesulit apapun, ada waktunya Tuhan pasti memperhatikan, menolong, dan membuat satu rancangan yang paling indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan.
Ini saudara-saudaraku, kalau kita lihat perjalanan yang diberikan kepada bangsa Israel dari Mesir ke tanah 40 tahun. Jadi menunjuk perhatian Tuhan itu, walaupun manusia merasa begitu lama belum diperhatikan Tuhan, tapi perhatian itu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini yang saya perhatikan. Itu sebabnya ditulis. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku, di sini kita perhatikan juga keadilan Tuhan yang bukan hanya memperhatikan umatnya. Babel juga mendapat perhatian Tuhan. Walaupun bukan untuk memberkati, tapi sedikitnya memberi kesempatan bagi Babel. Itu sebabnya kita perhatikan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi keadilan Tuhan juga memberi kesempatan 70 tahun bagi Babel, walaupun Babel itu dianggap sebagai penjajah yang menguasai. Ini saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita memperhatikan dulu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14. Kita perhatikan di sini mulai ayat 1 itu, di atasnya ejekan tentang Raja Babel. Nah, saya tidak akan baca semuanya, namun kalau kita boleh memperhatikan ini, bahwa penguasa yang menguasai manusia, mulai dari kejatuhan manusia di Taman Eden, dan itu nanti sampai dia diikat dan dimasukkan ke dalam lubang yang dalam 1000 tahun lamanya. Jadi Babel itu gambaran dari iblis juga yang menguasai. Sebab kejatuhannya juga digambarkan dengan kejatuhan iblis, digambarkan dengan kejatuhan Raja Babel. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20, di situ boleh kita lihat waktunya bagi iblis untuk diikat dan ditutup dalam lubang yang sangat besar. Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua. Ular tua itu yaitu iblis dan setan.
dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dan nanti di dalam ayat 7 dan sampai 10, maka saya baca satu saja ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saya menangkap bagaimana kebaikan Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi perhatian Tuhan itu bukan hanya kepada manusia. Iblis yang begitu berbuat kejahatan sekalipun diberi kesempatan yang sangat dalam. Keadilan Tuhan itu tidak langsung salah hukum, tapi diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Jadi Tuhan memberi kegenapan waktu bagi Babel. Hanya disinilah saudara-saudaraku, iblis tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan sama sekali menyembah Tuhan. Waktu yang begitu panjang, kesabaran Tuhan luar biasa, tidak pernah dipakai iblis untuk bertobat. Saudara-saudaraku, kalau di dalam firman Tuhan ini kita lihat, karena alam semesta itu memperhatikan semua, maka bagi kita harus ada kesabaran senantiasa setia dalam Tuhan. Pada waktunya nanti ada waktu Tuhan memperhatikan. Saya boleh baca ulang bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai aku. Ini saya ulang ceritanya 29 kali. Jadi Tuhan mengetahui kapan dia berbuat, kapan dia memperhatikan. Jadi itu disinkron semua perhatian Tuhan sampai kepada Raja Babel yang menggambarkan iblis itu diberi kesempatan itu, sehingga benar-benar kalaupun dia masuk di neraka, tidak ada yang bikin bantahan lagi. Kenapa engkau masuk ke sini? Nanti dia tidak bisa berkata kamu tidak adil. Nanti Tuhan bisa berkata, saya sudah berikan waktu bagi kamu. Dan yang kita boleh mendapat pengertian yang gampang, 70 tahun. Dan 70 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang. Kenapa saya katakan sangat panjang? Karena dibanding dengan perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, hanya 40 tahun. Dan kita sudah lihat. Jadi di dalam keadilan Tuhan itu mengatur semuanya. Apapun yang terjadi, kita mau sabar, saudara. Dan kita mau tekun. Dan kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita alami ini, saudara, kalau kita sabar dan tekun, tidak menghujat Tuhan, tidak seperti iblis, tidak memakai sedikit pun memuji Tuhan, tidak memakai sedikit pun melayani Tuhan. Semenjak dia dibuang dari surga, dia tidak pernah ada perubahan. Tapi Tuhan itu panjang sabar, melebihi dari kemurahan. Dia berikan panjang sabar yang luar biasa.
Bagi bangsa Israel kemurahan itu perjalanan 40 tahun saudara. Tapi bagi Babel 70 tahun. Itu yang kita sudah perhatikan. Saudara-saudaraku yang dikasih, mari yakini kemurahan Tuhan. Apapun pengalaman kita, sulitnya, tapi kalau kita setia, ada waktunya, pasti ada waktunya. Saya memperhatikan dalam hidup ini, ya, kalau saya mulai lahir belum mengerti apa-apa, sampai umur 19 tahun juga, perhatian saya belum kepada Tuhan. Tapi sesudah saya umur 19 tahun, saya sudah mencurahkan perhatian saya, hidup saya, dan sampai saat ini. Kalau saya lihat orang yang setia, itu ada waktunya diberkati Tuhan. Di dalam pelayanan juga, pengalaman itu saya lihat. Dulu di Lumajang, orang cuma bikin regi tape, apalah regi tape. Tahu regi tape? Sering lewat sini, sekilo sekitar 15.000 tape. Saya sering beli, suka saya. Jadi orang ini cuma bikin regi, saudara. Tak tahu dari bawang putih macam-macam dia. Itu. Tapi setia terus. Wah, itu lama-lama mereka boleh bilang ya kaya juga saudara. Dan mereka itu paling setia menyambut hamba Tuhan. Menyambut dalam semua. Mau menginap juga mau, makan minum, memberi. Tapi usahanya itu cuma ini aja, ragi. Apa ragi? Tapi sudah sampai ke beberapa kota, semua pada minta ke mereka. Jadi mereka kewalahan. Ya kaya saudaraku, hanya tukang kehidupan. Dalam pengalaman juga saya lihat kesabaran dalam penggembalaan. Makanya dia apa sekalipun kelihatannya penggembalaan itu nggak boleh kita merasa alah cuma begini. Ada waktunya. Seperti firman Tuhan ini, setelah 70 tahun aku akan memperhatikan dan aku memberikan rancangan yang terbaik bagi kamu. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun kehidupan ini, kalau kita anak Tuhan, sesulit-sulitnya orang, kita nggak boleh menganggap rendah. Sering sekali di YouTube itu, ya dulu temannya, ya tapi karena istri ditinggal, lama-lama jadi orang kaya. Tidak yakin yang rasa tinggal ini, aduh dia rasa menghina sangat. Sering sekali kita lihat itu. Saudara-saudara, tetapi kita sudah cukup pandangannya dari firman Tuhan. Sesulit apapun, kalau Tuhan sudah memperhatikan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Sebabnya apapun yang terjadi dalam pengiriman kita ini kepada Tuhan, jangan anggap ringan, jangan anggap enteng, setia beribadah. Pelayanan kita kepada Tuhan setia dengan sungguh-sungguh. Ada waktunya. Tuhan yang menetapkan itu bagi semuanya. Walaupun kita ingin harus cepat, harus ini. Saudaraku, waktu Tuhannya. Jangan bangsa Israel cukup jadi 40 tahun. Itu kemurahan untuk memasuki tanah Kanaan. Tapi waktu juga bagi Raja Babel.
Walaupun itu bukan untuk pertobatan. Tapi supaya dia tidak bisa menuntut. Nah, sama dengan waktu kepada iblis. Begitu panjangnya perjalanan bumi ini. Nanti dia pada hari terakhir baru diikat, dimasukkan di lubang. Dan di situ 1000 tahun ada kerajaan damai di bumi ini. Sesudah itu nanti ya sudah selesai pameran bagaimana aman damainya rancangan Tuhan bagi orang-orang yang menang dalam kerajaan Yesus 1000 tahun. Baru iblis dilepaskan sementara. Dia coba lagi memerangi Tuhan, puncak daripada segala kejahatannya. Dan dikupul juga orang-orang yang berdosa, yang bangkit pada kebangkitan yang kedua untuk memerangi Tuhan dan orang-orang pemenang, orang-orang kudusnya. Maka orang-orang kudus yang berkemenangan, yang bagi hari kedatangan Tuhan sampai kepada puncak dewasa rohani, bagaikan 5 anak darah yang pintar. Mereka boleh masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Itu diperangi oleh setan dengan pengikutnya, dan orang-orang yang tidak masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Maka saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan naik semua. Bukan lagi ke udara, ke angkasa, pertemuan di udara, tidak, tapi langsung ke Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kalau umat ini yang dibebaskan ini 70 tahun kembali ke Yerusalem di dunia ini. Tapi gereja yang berkenan kepada Tuhan, yang meningkat dalam kedewasaan, yang teruji kasihnya, teruji kesetiaannya, teruji kekudusannya, saudara-saudaraku, ke Yerusalem baru. Dan itulah akhir dari semuanya. Dan iblis masuk di akhir itu di neraka. Tidak ada lagi dia bisa menuntut apa-apa. Dia tidak boleh berkata begini, oh Tuhan semesta alam, Allah semesta alam tidak adil. Tak bisa lagi. Jadilah Allah berikan waktu sebanyak mungkin bagi iblis, bahkan melebihi anugerah. Kenapa saya katakan melebihi anugerah? Karena bangsa Israel itu masa anugerah perjalanan bagi mereka ada limit waktunya 40 tahun. Saudara-saudaraku, dan bagi iblis juga sudah melebihi anugerah. Karena dia diberikan waktu sejak dia jatuh, dia menggoda Adam. Sedangkan kita mendapat anugerah itu kalau di dalam Yesus ada dia limit waktunya juga. Tapi bagi iblis diberikan begitu panjang. Supaya apa? Dia tidak akan bisa lagi mengatakan Allah itu tidak adil. Tapi keadilan Allah itu luar biasa bagi semua ada. Sebabnya saudaraku, segala sesuatu jangan kita yang mengadili, jangan kita yang memutuskan, jangan kita yang menghakimi. Tuhan hanya berikan kepada kita ketekunan, terarah hanya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Saya baca ulang firman Tuhan ini, Yesaya 29. Sebab beginilah firman Tuhan, ini ayat 10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Di Babel ini kalau kita perhatikan tadi adalah gambaran juga bagi penguasa yang jahat. Itulah iblis. Tadi kita baca di Yesaya, barulah aku akan memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya mungkin
mulailah kita baca juga Yesaya 14 tadi, masih bisa kita baca ini. Karena tadi kita sudah baca mengenai Raja Babel, itu memang menunjuk kepada kesempatan bagi iblis juga. Keadilan Allah yang luar biasa. Ejekan kepada Raja Babel. Ini di atas perikop ayat 1 pasal 14, Yesaya pasal 14. Yang saya akan membacakan ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ini saudara-saudaraku, Raja Babel yang digambarkan sebagai iblis, maka di dalam kejatuhannya ia mendapat kesempatan yang sangat luar biasa dari kemurahan Tuhan. Sebabnya kesempatan ini harus kita pakai, saudaraku. Kalau kita menyanyi, ya ini adalah kesempatan. Tidak hanya melayani Tuhan, tapi kesempatan mulai kita memasuki lahir baru yang benar dan memasuki perkembangan pertumbuhan yang benar sampai kepada kedewasaan rohani, bagaikan 5 anak darah yang pintar. Itu menunjuk 1 Tesalonika 5 ayat 23, gereja yang mendapat kemurahan sampai tidak bercacat celah, tidak bernoda, tidak bercacat, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Inilah arti 70 tahun bagi kita. Kemurahan bagi iblis menunggu pertobatannya. Kalau dia tidak bertobat, supaya tidak ada lagi jalan bagi dia untuk menuntut. Tapi bagi kita, saudaraku, menanti kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita juga memperhatikan, saudara-saudaraku, sebenarnya kedatangan Tuhan itu, saya yakin itu rancangan Tuhan pertamanya di saudara-saudara, saudaraku. Tapi karena dia mempunyai kemurahan yang sangat dalam bagi kita, dia juga menutup waktu ini. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, saya baca sedikit bagi kita ayat 9 mulai ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, itu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi binasa kalau tidak memiliki kepercayaan yang benar, tidak lahir baru,
tidak berkembang, tidak bertumbuh sampai kepada sasaran yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut ya binasa. Jadi Tuhan beri kesempatan itu bagi kita, saudara-saudaraku. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Jadi apapun kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, mungkin kita kalau diikuti rasa pendirian kita, ya cuma begini-begini saja, ya rasanya bosan. Jangan, saudara-saudaraku. Kita ini hanya masih diberi kesempatan dan kemurahan. Kesempatan dan kemurahan itu jangankan kepada kita, kepada Babel, Raja Babel, iblis diberi kesempatan. Supaya nanti dalam kesempatan yang begitu menurut Tuhan sudah cukup, tidak ada lagi yang berdalih-dalih, tidak ada lagi yang punya alasan. Dan saudaraku, kalau kita terus berserah kepada Tuhan, berjuang terus, setia terus, maka anugerah dan berkat itu adalah menjadi kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Saya lanjutkan membaca itu untuk menutup dalam Yeremia pasal 29 tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah aku cerai berikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nanti gereja Tuhan akan masuk sebelum di Yerusalem, tapi di dalam kerajaan serta. Situ dulu saudaraku, pembuktian untuk bumi ini, bahwa kerajaan di bumi ini benar-benar terjadi. Hanya pemeliharaan Tuhan, bagaikan kembali ke Eden. Manusia itu tidak harus menolak, semua itu Tuhan sudah ciptakan. Demikianlah saudara-saudaraku, kalau kita tekun dan mengikuti perlombaan